musim penghujan datang lebih cepat dari biasanya. Udara di kerajaan timur itu terasa sejuk. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Jika kau berdiri di alun-alun istana saat itu, engkau akan melihat rakyat berjalan dengan wajah cerah. Pasar ramai, hasil panen melimpah, dan suara tawa anak-anak berbaur dengan denting logam para pandai besi. Kita akan menyebut negeri itu sebagai Kerajaan Arkapura, sebuah wilayah subur yang dipimpin oleh Raja Jayaprana. Raja Jayaprana telah lama memerintah dengan adil. Rambutnya mulai memutih, langkahnya tidak lagi setegap dulu, tetapi wibawanya tetap terasa kuat. Ia memiliki seorang putri tunggal bernama Putri Ratna Cempaka. Sang putri dikenal bukan hanya karena kecantikannya, melainkan juga karena kecerdasannya dalam memahami keadaan rakyat. Ia sering turun ke pasar, berbincang dengan pedagang, mendengar keluhan petani, dan memastikan bahwa kehidupan di Arkapura tetap sejahtera. Namun ada satu kegelisahan yang terus mengendap di hati sang raja. Setiap malam ketika hujan turun perlahan, ia memandangi halaman istana dan berpikir tentang masa depan. Engkau mungkin pernah merasakan perasaan serupa ketika usia bertambah dan ada satu harapan yang belum terpenuhi. Raja Jayaprana ingin melihat putrinya menikah sebelum ia menyerahkan tahta. Baginya, pernikahan bukan sekedar urusan hati, tetapi juga kestabilan kerajaan. Suatu pagi ia memanggil Putri Ratna Cempaka ke taman istana. Burung-burung berkicau di dahan mangga dan embun masih menempel di rumput. Dengan suara lembut namun tegas, sang raja menyampaikan niatnya. Putrinya terdiam. Selama ini ia terlalu sibuk memikirkan rakyat dan urusan pemerintahan. Pernikahan belum menjadi bagian dari rencananya. Namun sebagai anak yang berbakti, ia tidak ingin menentang kehendak ayahnya. Akhirnya, diputuskanlah sebuah sayembara. Pengumuman disebarkan ke seluruh penjuru negeri dan kerajaan tetangga. Siapapun yang mampu menarik busur pusaka kerajaan dan mengangkat gong sakti yang tersimpan di pendopo istana, dialah yang berhak mempersunting Putri Ratna Cempaka. Syarat itu terdengar sederhana, tetapi hanya mereka yang benar-benar memiliki kekuatan luar biasa yang mampu melakukannya. Hari pelaksanaan sayembara tiba. Alun-alun dipenuhi rakyat. Engkau dapat membayangkan sorak-sorai yang menggema ketika peserta pertama maju. Ia bertubuh besar dan percaya diri. Namun ketika mencoba menarik busur pusaka, wajahnya memerah, tangannya gemetar, dan busur itu tak bergerak sedikit pun. Ia mundur dengan rasa malu. Peserta berikutnya mencoba mengangkat gong sakti, tetapi bahkan menggesernya pun tak mampu. Hari berganti minggu, tak seorang pun berhasil. Rakyat mulai berbisik bahwa mungkin tak ada lelaki yang pantas menjadi pendamping sang putri. Hingga suatu siang yang terik, suasana berubah ketika seorang pemuda maju mula. Namanya Surapati Wira. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam, tetapi wajahnya berbeda dari kebanyakan manusia. Kepalanya menyerupai banteng, membuat orang-orang terkejut dan berbisik-bisik. Engkau mungkin akan merasakan campuran rasa takut dan penasaran jika berdiri di sana. Tanpa berkata banyak, Surapati Wira menggenggam busur pusaka. Dalam satu tarikan kuat, busur itu melengkung sempurna. Gemuruh takjub terdengar. Lalu ia mengangkat gong sakti dengan mudah, seolah benda itu tak memiliki berat. Keheningan menyelimuti alun-alun. Ia telah memenuhi syarat. Raja Jayaprana terdiam. Sebagai raja, ia harus menepati janji. Namun sebagai ayah, hatinya ragu. Putri Ratna Cempaka merasakan kegelisahan yang sama. Ia tidak menyangka pemenang sayembara adalah sosok yang begitu berbeda dari bayangannya. Dengan suara tenang, sang putri mengajukan satu syarat tambahan. Jika Surapati Wira benar-benar ingin membuktikan niatnya, ia harus menggali sumur di puncak Gunung Arga agar rakyat memiliki sumber air saat kemarau. Surapati Wira menyanggupi tanpa ragu. Baginya tantangan adalah bukti kehormatan. Ia pun berangkat menuju gunung. Dengan kekuatan luar biasa, ia menggali tanah dan batu tanpa lelah. Dalam waktu singkat, sumur itu hampir selesai. Dari kejauhan, kita bisa membayangkan sang putri memandang dengan hati cemas. Ketakutan menguasai dirinya. Ia tidak siap menerima takdir yang menantinya. Dan disinilah,
Di tengah kegamangan dan keraguan, benih pengkhianatan mulai tumbuh. Sumur di puncak Gunung Arga hampir selesai. Air mulai merembes dari sela-sela batu, jernih dan dingin. Jika engkau berada di sana, kau akan melihat Surapatiwira bekerja tanpa mengeluh. Tangannya kotor oleh tanah, napasnya berat, tetapi tekadnya tak goyah. Ia percaya pada janji kerajaan. Namun di istana, kecemasan berubah menjadi keputusan tergesa-gesa. Raja Jayaprana merasa terjebak antara janji dan kasih seorang ayah. Putri Ratna Cempaka diliputi ketakutan akan masa depan yang tak ia inginkan. Dalam kelemahan hati, mereka memerintahkan para pengawal menimbun kembali sumur itu sebelum selesai. Para pengawal mendaki gunung saat malam mulai turun. Tanpa banyak bicara, mereka menutup sumur dengan tanah dan batu. Ketika Surapatiwira kembali dari hutan untuk mengambil alatnya, ia tertegun melihat hasil kerjanya lenyap. Air yang hampir menjadi berkah, kini terkubur dalam gelap. Amarahnya membuncah. Engkau bisa membayangkan perasaan dikhianati setelah menepati semua syarat. Dengan suara menggelegar, ia berseru bahwa kerajaan telah melanggar janji suci. Ia mengutuk bahwa suatu hari tanah itu akan diguncang, sungai meluap, dan gunung memuntahkan api sebagai tanda murka. Langit mendadak gelap, angin berputar di puncak Gunung Arga. Surapatiwira menghilang di balik kabut, meninggalkan gema sumpah yang menakutkan. Sejak hari itu, rakyat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Tahun-tahun berlalu, hingga suatu malam, gunung itu benar-benar bergemuruh. Api menyala dari perut bumi, asap hitam membubung tinggi. Kita mungkin akan bertanya, apakah ini kebetulan atau buah dari janji yang diingkari? Rakyat percaya bahwa letusan Gunung Arga adalah luapan amarah Surapatiwira. Untuk meredakan murka, mereka mengadakan upacara larung sesaji setiap tahun. Mereka membawa hasil bumi, memanjatkan doa, dan berharap alam kembali tenang. Tradisi itu menjadi pengingat bahwa janji adalah kehormatan. Dari kisah ini, engkau dan kita belajar bahwa kekuasaan tanpa kejujuran akan rapuh. Penilaian berdasarkan rupa dapat menutup mata terhadap ketulusan. Dan janji, sekecil apapun, adalah ikatan yang tidak boleh dilanggar.